Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Borning dalam firman satu ayat. Kita akan mohon hikmat Tuhan dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Firman Tuhan ini biar berguna dan bermanfaat untuk setiap pendengar dan menguatkan iman. Berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambilkan dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Saya menggunakan Alkitab terjemahan LAI. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hingar-bingar Natal belum usai. Saya masih ada jadwal Natalan paling tidak di bulan Januari. Itu masih 3 jadwal. Dan kesukaan Natal selalu terasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena Natal pada umumnya, pada prinsipnya, pada intinya adalah kabar sukacita. Kabar sukacita surgawi bahwa Yesus lahir ke dunia. Tetapi kita saat ini saya menyampaikan firman Tuhan satu ayat berkaitan kehidupan setiap orang percaya. Tadi sudah saya baca, dan Kristus telah mati. Kristus telah mati untuk semua orang. Kematian Kristus yang kedatangannya dalam Natal masih hingar-bingar kita peringati, sukacita masih terasa, baju kita masih baru, mungkin belum sempat kita cuci kembali, dan semua itu kita akan melihat jauh ke depan rangkaian sebuah peristiwa, proses penyelamatan. Kematian Kristus telah melepaskan kita, orang-orang beriman, dari apa? Dari kematian kekal. Ingat, dari kematian kekal. Dan kebangkitan Kristus mendatangkan hidup yang kekal kepada kita. Jadi, kematian Kristus, ingat, kematian Kristus telah melepaskan kita, orang-orang beriman, dari kematian kekal dengan yang Kristus mati itu. Dan
kebangkitannya mendatangkan hidup. Nah, Yesus mati melepaskan kita dari kematian kekal, dan kebangkitannya mendatangkan hidup yang kekal kepada kita, kepada umat, kepada dunia yang mempercayainya dan mengimaninya. Kebangkitan Kristus menjamin, dan itu sebagai garansi, jaminan kebangkitan kita. Impact-nya sangat dahsyat. Dari kematian, membebaskan kematian umat manusia, kematian kekal, kebangkitannya juga mendatangkan sebaliknya kehidupan yang kekal bagi umat yang mengimani, mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat melalui baptisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, untuk mewujudkan kepercayaan iman, baptis penting. Nah, kemudian pengakuan iman seperti yang saya ulang-ulangi tadi, itu jauh lebih penting juga. Nah, kematian Kristus mempunyai makna ganda. Kematian Kristus mempunyai makna ganda. Ia telah mati untuk kita. Kematian Kristus, Kristus telah mati untuk kita, dan kita telah mati dengan Kristus. Kristus telah mati untuk kita, dan kita telah mati dengan Kristus. Penjelasannya, saudara-saudara, pada waktu Kristus mati untuk menggantikan kita, maka keadilan Allah dinyatakan dan kita dibenarkan. Pada waktu kita mati dengan Kristus, maka itulah yang menjadi dasar kekudusan kita. Kita harus memandang diri kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus merangkumkan semuanya itu, semua asas itu dalam perkataannya yang seperti ini. Oleh karena Kristus, oleh karena kasih Kristus, kematian dan penebusan yang dikerjakannya di atas kayu salib, kita seharusnya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita seharusnya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Oleh karena itu, pemahaman bahwa kadang-kadang kita merasa hidup ini untuk diri sendiri, untuk kita, mestinya kita mati, kita hidup dan mati kita bagi Kristus. Persembahkanlah hidup kita, hidupmu untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Karena itu ambillah bagian dalam pelayanan-pelayanan di mana saudara bertumbuh, saudara bergereja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara Paulus mengajak kita agar hidup bagi Kristus.
supaya kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Sebab setiap umat, setiap orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari ini, ketika kita menyadari itu semua, mari kita itu siapa? Kita cek kembali 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Supaya yang hidup mereka bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, untuk Dia yang telah mati. Dan telah dibangkitkan untuk mereka semua orang. Yang telah mati telah dibangkitkan untuk semua orang. Kristus sudah berkorban untuk dunia, untuk kamu, untuk orang-orang percaya. Dan mestinya, konsekuensinya, hidup kita harus hidup untuk Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari perkataan saya ada yang membingungkan atau kurang jelas, wajar. Memang penjelasan saya kurang tepat juga mungkin, saya mohon maaf. Paling tidak ada gambaran besar yang bisa saudara tangkap. Paling tidak ketika saudara bingung mendengarkan firman yang saya sampaikan, baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15, cek pasal 16, cek ayat sebelumnya dan sebagainya, supaya saudara juga lebih paham, lebih memahami lagi. Karena memang setiap penjelasan ada kekurangan, mungkin bahasa yang saya sampaikan kurang tepat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa firman satu ayat sudah 116 lebih yang saya sampaikan. Saya tidak pernah meminta like, subscribe atau bagikan. Tetapi kalau saudara mau berbaik hati untuk like, subscribe dan membagikan untuk akhir tahun ini, terserah saudara yang mendengarkan. Karena itu firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan, setiap firman Tuhan akan menjadi penguat iman, penguat orang-orang percaya dalam melangkah ke depan, mengingat kembali diri kita siapa yang sudah ditebus, dan mengingat diri kita siapa, mestinya kita hidup bagi Kristus dan untuk Kristus. Walaupun hidup bagi Kristus, untuk Kristus itu berat, tetapi kalau ada kemauan yang kuat, pastikan saudara bisa mengalami, bisa melakukan, bisa menjalani proses itu. Dan saudara menjadi semakin bertumbuh di dalam iman, dan semakin melihat karakter Kristus yang sesungguhnya. Tetapi jangan bosan-bosan berdoa dan mohon tuntunan Roh Kudus setiap langkah kehidupan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Amin.